Warga perumahan di Depok, Jawa Barat memborong jualan tukang bakso setelah mendapat kabar dari grup media sosial istri penjual bakso jatuh sakit. Tanya di situ, warga pun berinisiatif membantu pedagang yang dipanggil Pak D itu saat yang bersangkutan menyusul istrinya ke rumah sakit di Jakarta. Meski hujan turun, warga tetap berbondong-bondong datang dan membeli bakso. Uang hasil penjualan kemudian dikumpulkan untuk diberikan kepada Pak D Bambang. Baksonya baru guys. Iya. Aduh. Udah Sri Hatun jadi tukang bakso guys. Momen hangat dan menyentuh hati itu pun menuai pujian warganet. Mereka pun kagum dengan kekompakan warga yang saling membantu saat tetangga dalam kesusahan. Dari Depok, Jawa Barat, Ingu Rizky Anyus melaporkan. Keracunan MBG hari ini, bukannya kemarin, hari ini, terbaru. Kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cipongko, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sudah tembus 411 pelajar. Sebanyak 47 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 364 korban menjalani rawat jalan. Kasus keracunan makan bergizi gratis bertambah, yakni siswa SMK Karya Perjuangan pingsan usai menyantap menu MBG. Siswa mengeluh pusing setelah memakan menu nasi ayam goreng, buah, dan sayur. Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor monyet liar jenis ekor panjang berkeliaran di permukiman warga di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten. Ia mengacak-acak barang dagangan di sebuah warung sembako. Ia juga sempat menyerang warga yang melintas. Karena resah, warga pun melapor ke pihak damkar. Monyet ini diketahui berkeliaran sejak Senin malam dan sempat ditangkap warga. Saat hujan turun disertai petir, monyet itu diduga panik akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan. Ia kabur ke pohon kelapa sebelum mendatangi warung sembako untuk mencari makan. Jangan dikagetin. Proses evakuasi berlangsung singkat atau kurang dari 30 menit dengan cara dipancing makanan. Setelah ditangkap, monyet itu kemudian dibawa ke kantor UPT Damkar Cibodas. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah lintas iNews siang selengkapnya. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengotopsi jenazah bocah perempuan berinisial AR yang ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, luka pada jasad AR diduga akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan tubuhnya. Meski demikian, penyebab pasti kematian korban belum disimpulkan lantaran tim dokter masih memeriksa lebih lanjut melalui uji laboratorium forensik. Kemudian ditemukan luka terbuka di puncak kepala dengan resapan darah sampai di tulang kepala. Kemudian pada tulang iga kiri, bagian depan didapatkan bagian tulang iga yang menonjol dengan permukaan kasar, di mana diduga akibat proses penyembuhan tulang. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Jonathan Frizzy atau Ijong dituntut 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten. Ijong terbukti bersalah dalam kasus vape yang berisi obat keras atau zat etomidate. Bang Ijong, terkait tuntutan seperti apa sih Bang menghadapinya Bang? Publik figur Jonathan Frizzy alias Ijong terdakwa kasus obat keras vape etomidate. Rabu sore dituntut Pengadilan Negeri Tangerang atas kasus obat keras vape etomidate. Jonathan Frizzy secara sah telah melanggar Undang-Undang Kesehatan yang mengatur penyalahgunaan obat keras.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan sidang tuntutan terhadap Ijong sebagai terdakwa. Di pembacaan tuntutan ada beberapa pertimbangan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tangerang pada tuntutan 1 tahun terhadap Ijong. Pidana terhadap terdakwa Jonathan Fizi atau Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak dengan pidana penjara selama 1 tahun. Sebelumnya, aktor Jonathan Fizi ditetapkan sebagai tersangka Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ijong ditangkap atas kasus penyalahgunaan obat keras Etumidet yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik atau vape. Ijong dan 2 terdakwa, yakni Erna dan Bahrun, dituntut 1 tahun, sementara Evan 1 tahun 3 bulan. Sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan pembacaan pledoi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Saingan jualan seorang pedagang kerupuk di Tangerang Selatan, Banten dianiaya sesama pedagang. Sementara itu sesosok jasad perempuan berpakaian motif bunga ditemukan warga di Cianjur, Jawa Barat. Unit Reskrim Polsek Serpong membekuk Alpiansa alias Jack di kontrakan Jadi Pinang, Tangerang. Jack ditangkap lantaran telah menikam seorang pedagang saat sedang berjualan di perempatan Gading Serpong. Dari pengakuan pelaku, ia tega menikam korbannya lantaran tak terima ada saingan dalam berjualan di sekitar lokasi. Pelaku ditangkap tak kurang dari 1 kali 24 jam usai kejadian. Pelaku ini membawa pisau kemana-mana, jadi alasannya untuk menjaga diri. Pak, kalau betul Pak, pedagang itu kerupuk apa sih Pak? Kerupuk dari mana gitu Pak? Kerupuk Palembang. Jadi kerupuk Palembang yang mungkin kita sering lihat di perempatan lampu merah. Jadi mereka itu berjualan kerupuk. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, A-News melaporkan. Jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan warga di aliran Sungai Cibinong, Kampung Jangarang, Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Jasad tersebut pertama kali ditemukan sejumlah anak yang baru pulang pengajian. Mereka langsung melaporkan penemuan itu ke warga sekitar. Jasad tersebut kemudian langsung dievakuasi petugas dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Cianjur. Hasil identifikasi polisi, jasad wanita tersebut memiliki ciri-ciri berusia sekitar 50 tahun, menggunakan pakaian motif bunga, serta tangan kanan tidak memiliki jari secara bawaan. Ciri-ciri tangan kanannya di sini luka bawaan, tidak ada tangannya, jariannya tidak ada di sini. Untuk pakaiannya sendiri kemana? Pakaiannya menggunakan perempuan, umurnya kurang lebih 50 tahun, pakaiannya motif kembang-kembang. Hingga saat ini polisi belum bisa memastikan penyebab kematian wanita tersebut. Polisi pun masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait identitas jenazah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang emak nyaris dihakimi warga setelah kepergok warga mencuri 1 bal rokok di sebuah toko di Indramayu, Jawa Barat. Sementara di Sidoarjo, seorang ibu terjatuh saat berusaha mengejar pencuri sepeda motor. Seorang emak diamankan warga karena mencuri rokok di sebuah toko di Desa Kedokan Bundar, Indramayu, Jawa Barat. Ia kemudian dipaksa pemilik rokok untuk menunjukkan barang hasil curian yang disembunyikannya. Satu bal rokok akhirnya ditemukan di semak-semak tak jauh dari tempat usahanya. Saat aksinya terbongkar, pelaku sempat merengek untuk dibebaskan dan dipulangkan ke Semarang. Namun pemilik toko belum puas karena ia kehilangan 2 bal plus 6 slop rokok kiriman sales yang baru datang. Kehilangan 1 bal itu tercecer, balik lagi di luar. Saya komplain, saya telepon ke perusahaan. Tiba-tiba perusahaan tuh menyatakan nanti belum ada pengiriman yang lapor. Setelah itu, oke, selamat itu Pak, yang 1 bal sekian. Datang lagi dengan barang bukti yang lain. Karena ulahnya pelaku nyaris dihakimi massa, namun beruntung amarah warga bisa diredam. Pemilik toko kemudian menyerahkan pelaku ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, A-News melaporkan.
Inilah detik-detik aksi pencurian kendaraan bermotor yang terekam CCTV di depan toko alat tulis kawasan Wonoayu, Sidoarjo. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku yang berjumlah 2 orang mendadak datang dan langsung melarikan motor yang diparkir di depan toko. Pemilik motor sempat memergoki aksi pelaku dan langsung berusaha mengejar hingga tersungkur. Nahas, pelaku berhasil lolos dengan motor curiannya. Pelaku tidak kesulitan melakukan aksinya karena kunci motor korban masih menempel di motor. Kita itu nggak tahu kalau kunci itu ada di sepeda, kita nggak nyadar. Setelah kejadian itu kita baru nyadar kalau kuncinya itu tertinggal di sepeda itu tadi. Kasus pencurian ini ditangani tim Reskrim Polsek Wonoayu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.